Di tengah orkestrasi isu pemaksulan, terdapat fakta yang selalu luput mereka tunjukkan ke publik mengenai pemerintah sedang bekerja, kendati pelan tapi hasilnya nyata. Sekarang mari kita membaca data dari BPS. Kemiskinan ekstrim turun tajam jadi 0,85%, pengangguran terbuka turun ke 4,74%, inflasi terkendali di 2,4%, ekonomi kita tumbuh 5,11%, angka kemiskinan mencapai terendah 8,47%. Ini bukan janji kosong, tapi arah kebijakan yang terukur. Ironisnya, kini muncul wacana pemaksulan di luar jalur formal DPR dan MPR. Mereka melalui sikap emosional di media dan jalanan. Ini bukan hanya kritik, melainkan ancaman untuk stabilitas ekonomi. Sebab itu sangat berbahaya. Ingat, dalam lensa ekonomi politik yang dianalisis Daron S. Muglu dan James Robinson melalui Institutions as a Fundamental Cause of Long Run Growth menyebut stabilitas institusi adalah fondasi ekonomi growth. Saat institusi diguncang oleh orkestrasi tanpa prosedur, maka konsekuensinya adalah kepercayaan pasar dan rupiah akan melemah. Satu gejolak dapat membawa dampak sistemik. Lensa akademik membuktikan korelasi negatif antara instabilitas dengan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Masalahnya, tak sekedar investor menahan diri, tapi juga risiko jadi meningkat dan ekonomi melambat. Jadi, stabilitas adalah nyawa investasi, tanpa itu ekonomi bisa ambruk. Studi World Bank dalam World Development Report menunjukkan bahwa rakyat kecil paling rentan akan guncangan ekonomi. Ketika kondisi ekonomi memburuk akibat instabilitas, rakyat kecil jadi yang pertama mendapat hantaman. Harus dipahami bahwa dalam laporan BPS 2025, sekitar 59% rakyat kita berada di sektor informal. Adapun pengangguran pemuda sekitar 16% di kalangan atau di usia 15-24 tahun. Mereka akan sangat tertekan jika ekonomi memburuk. Karena itu, ajakan pemaksulan akan mengorbankan mereka yang sedang berjuang naik kelas. Dalam teori demokrasi, stabilitas sistem presidensial sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur dan aturan main. Ketika proses dilangkahi legitimasi ikut terkikis, demokrasi memang tidak runtuh karena kritik, tapi sebaliknya ia runtuh ketika aturan bersama diabaikan. Jangan rusak fondasi itu dengan wacana yang memecah belah. Kita boleh kritis, bahkan harus, tapi kritik tanpa tanggung jawab bisa jadi destruktif. Bangsa ini butuh kolaborasi, bukan polarisasi. Tangan yang saling menggenggam, bukan petinju yang saling menghantam. Karena akhirnya yang dipertaruhkan tidak hanya kekuasaan, melainkan kesejahteraan rakyat yang bergantung pada stabilitas.